Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihin naharatan mubarakatan indallahi wa rasulah wa ja'ala hadhil jama'atan muhassalatan li syafa'ati Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Al-ayah ayat tamimil ayah. Wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul walid alal walad awwaluha ayyusmiyahu bismin hasanin wa ayyukhtinahu wa yu'allimu bi ilmin wa adabi wa ayyujawwijahu idha balagha. Wa qala aidan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Pemirsa, sahabat Qalbu dimanapun berada, kali ini saya sedang berada di Majelis Taklim Nur Widya, kampungnya Kampung Nyoi, Nyomplong Indah, Desa Kecamatan Cibadak, Rangkas Bitung Lebat. Masih bersama dalam program Inspirasi Qalbu. Para jamaah hadirin hadirat, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama sedikit membahas tema mengenai hak-hak kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anaknya. Yang pertama, kita mengambil dari sebuah keterangan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, hakul walid alal walad, hak yang menjadi seorang ayah maupun ibu kepada seorang anaknya, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, ayusmiyahu bismin hasanin. Ketika anak lahir, kita berikan nama yang indah, diberi ngaran anu bagus, nami anu sae. Misalkan upami awewe tempelan ke urang kalimat Siti, upami pameget tempelan ke urang kata Muhammad atau Ahmad Sayuti misalkan, Siti Markona misalkan, Siti Marfuah misalkan, asal ulah Siti Lokmandi lamun eta mah bau urusana. Maka kendalanya, kuncinya bagaimana ketika kita ingin memberikan nama yang terbaik untuk anak-anak kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah engkau kepada ahli-ahli ilmu, ahli-ahli zikir. Siapa mereka ahli ilmu? Alimul ulama, para ustadz, para kiai. Itu kuncinya. Jadi kalau mau bertanya tentang sesuatu yang tidak kita pahami, baru kita tanyanya sesuaikan dengan apa yang akan kita tanyakan.
Ibu butuh untuk sambelin memasak, pasti ibu datangnya ke warung Wanjah. Mohon, ban motor ibu keur dibawa kempes, bana leungit angin ka mana boa? Ragam. Berarti ibu kudu dongkap ka tukang tambal ban, ulah dibawa ka tukang elas. Nah, maka nyambung. Ketika akan memberikan nama yang baik untuk putra-putri kita, kuncinya satu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datangi para alimin ulama, orang-orang yang diwariskan ilmu oleh para nabi. Karena nabi itu adalah telah memberikan ilmunya kepada ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Lalu kemudian nama yang terbaik menurut Islam. Tadi sudah saya katakan awali kalau laki-laki dengan menggunakan kalimat atau kata Muhammad. Jika perempuan dengan Siti. Lalu kemudian yang kedua, kata Rasulullah, hakul walid alal walad wa ayyuhtinahu. Menghitan ketika anak usia sudah dewasa. Berapa patokannya usianya? Tidak tertentu. Yang penting jangan terlalu tua. Misalkan ia kelas 3 sanawiyah karak disunatan. Atuh mantu bala. Barijeng gede deui. Barijeng liat. Kanjeng Nabi Ibrahim sebagai contoh suri tauladan. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Muhammad ikuti olehmu ajaran Nabi Ibrahim, Nabiullah Ibrahim yang lurus. Di antaranya Nabi Allah Ibrahim telah memberikan contoh suri tauladan, mengkhitan diri pada usia 80 tahun, Ibu. Usia Kanjeng Nabi Ibrahim itu kalau tidak salah dalam kitab dikatakan 139 tahun. Wajar lamun 80 karak disunatan. Urang kuari lamun 80 karak disunatan. Asana kudu make ragaji mesin. Pakai sensor. Kanjeng Nabi Ibrahim dulu disunatnya pakai apa? Dalam kitab dikatakan bil kudum, menggunakan sejenis alat kampak yang terbuat dari batu. Kan kapungkur mata acan ayah bengkong, tacan ayah peso cukur. Zaman sekarang sudah canggih, Bu. Apa namanya itu, besi dicolokin, ya, jangan dicolokkan. Besinya dicolokin, kemudian itu besi memerah, sudah selesai, kemudian ditempelkan itu kepada yang namanya kasafah, ya, penutup helmnya kaum laki-laki, namanya kasafah, Bu. Kalau perempuan namanya bidrun. Dalam kitab dikatakan bidrun itu seperti kayak jawer kotok, gitu. Kalau kasafah itu ya seperti itulah, botak pokoknya. Nah, itu ditutupin sama kulit. Nah, kulit tersebut ini ditempel oleh laser. Nyes, biasanya ngebul, bau sate. Canggih, Bu, sunat sekarang mah hilang, ya kan? Iya, ditempel, hilang, kemudian pagi di laser, habis daur udah bisa pakai celana. Beda dengan sunat dulu kan? Saminggu ngadangkak bae. Berijeng pinuh ku darah, ku geti, ya Allah, ya Rabbana. Cawawa banyak persis doang ini tas diperkosa ku RW. Masya Allah, 4 poe 5 poe ngadangkak, digigir bakakak, digigir duit. Kadang-kadang duit ku pinu-pinuna sampai ditalikeun tidak kaos nate ngabundel. Zaman baheula di amparana ku daun cau rek diunda di sunatan aja diudag-udag heula ka sawah darat. Diolo nek dibelikeun sapeda kakarak anak daek. Zaman kuari mabu anak kadang-kadang mawa peso ka kolot. Barina nari ku kuncupna. Geura sunatan aceng. Tuh zaman kuari. Hayang HP aceng mang dibelikeun HP kakarak daek di sunatan. Dicomoh heula zaman kuari mah. Kapungkur mah sesah. Rek sunatan anak teh kedah ngudag-ngudag. Memeongan heula kolot jeung bapa teh. Leres tanda.
Nu kadua wa ayuhtinahu. Fungsinya untuk apa? Mensucikan kelamin anak laki-laki, karena sebentar lagi dia akan masuk ke tempat yang suci, yaitu masjid yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Menghadap kepada yang Maha Suci, maka jiwanya harus suci, seperti itu. Baik. Hadirin sekalian, yang ketiga sekarang. Wa yu'allimahu bi ilmi wa adabi. Rasul menyuruh kita dalam mendidik anak atau hak orang tua kepada anak. Yang nomor ketiga adalah wa yu'allimahu bi ilmi wa adabi. Didik anakmu, berikan ilmu agama, simpan di pengajian, tembeng di pondok pesantren. Itu perintah Rasul. Itu cara mendidik anak yang baik, Bu. Jadi tidak cukup dengan di rumah, tidak cukup dengan disekolahkan, maaf, hanya sekolah umum saja. Nanti anak kita bagaimana wawasan agamanya? Khawatir zaman sekarang. Anak tuh bisa doa adus-adus acan. Anak tuh apa doa mandi head acan. Tuh, barang pas mandi head anak urang kudu ditanya, Bu. Taros, nek, tos ngerti mandi head kumaha doana? Tanya. Ulah sampai anak urang ngerti mana mah diajaran, di mana? Di sekolah. Kumaha niatna? Nawaitul ghusla li rafil hadasi minal haidi li idul fitri rahimakumullah. Pan memang aya idul fitrian sagala kumaha tadina, akibat urang salah nyimpen. Maka kunci pertama adalah simpan anak di pondok pesantren. Itu baru nurut ka Kangjeng Nabi. Ibu punten tiap dinten kapangaosan teureun, sedekah teureun, ibadah teureun. Maaf, ketika anak kita liar tanpa diperhatikan pendidikannya, suatu saat bakal ngabadi ke awak sorangan urang nu kawalahan. Leres? Kahartos. Masya Allah. Anu kaopat, Bu. Nu kaopat, ieu meuli penting. Hakul walid alal walad wa ayyuzawwijahu idza balagha. Ngawinkeun anak ketika anak tos datang baleg. Kunaon anak kudu geura dikawinkeun? Ibu, sadaya jamaah, ternyata dikhawatirkan ieu anak ngawinkeun maneh. Sebab zaman kuari mah zaman canggih. Anak teh geura dikawinkeun akhirna ngawinkeun. Nauzubillahi min dzalik. Pan urang bahaya lamun geus kacilakaan saumur hirup nanggung cendol di kalapaan betul ngajendol bapaan. Betul? Nauzubillahi min. Kuncinya anak segera tikahkan, milik rezeki kumaha Allah kaharep. Ulah sieun. Ibu nih ya, saya peringatkan nih, kalau mau nyari-nyari mantu nih, tolong jangan yang pengangguran, misalkan ku ibu ditolak. Ya, bahaya. Aing mah narima anak aing sakitu geus anak dikawin ku pengangguran. Tedek kadi itu loba keneh nu pagawe. Tuh, ulah kitu, Bu. Saat itu ketika kedua anak ibu sudah saling mencintai, mau dibilang apa? Terima saja meskipun dia pengangguran. Karena tidak ada yang tahu selain Allah. Setelah dia hari itu menganggur, siapa tahu setelah menikah dengan anak kita, dia menjadi seseorang yang mujur, usahanya dilancarkan. Mun anak geus nikah, gitu. Kudu kumaha? Nah, nanti kita akan lanjut pembahasannya setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa, sahabat kolbu dimanapun berada, seperti biasa masih di sini. Saya sedang berada di Majelis Taklim Nurwidia, Kampung Nyomplong Indah, Desa dan Kecamatan Cibadak, Lebak, Rangkas Bitung. Pengajian kita lanjutkan di tema awal. Di awal kita sudah membahas yaitu hakul walid alal walad. Melanjutkan tema yang berikutnya, atau hak orang tua setelah yang ketiga, wa yu'allimu bi ilmi wa adabin, mendidik anak, menyimpannya di tempat pengajian di pondok pesantren ataupun di sekolah-sekolah madrasah ataupun di sekolah-sekolah umum. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ayyujawijahu idza balagha. Bagaimana kewajiban orang tua yang selanjutnya adalah menikahkan kedua putra-putrinya atau anaknya yang saling mencintai idza balagha, apabila mereka sudah datang umur baligh. Hukumnya harus segera. Ya. Seakan-akan di situ wajib karena anak urang pan anu geus aratul. Ya, amun kotok teh menges keketok bae. Gitu. Maka ini kewajiban orang tua. Ya, tadi di awal sudah saya katakan, jangan pula pilih kalau memang anak sudah saling mencintai ya Bu ya. Jangan menganggap karena dia tidak punya pekerjaan hari ini. Banyak contoh. Atau kita punya menantu, sudah dinikahkan tapi ternyata nganggur. Ulah waka keluar emosi, komo sampai ngusar-ngusirnya, ngusar-ngoser. Halim dia ulah di rumah aing, ulah nyana naonan. Karena pada saat itu anak kita sedang diuji, sedang dicoba. Siapa tahu tidak lama kemudian Allah gerakan setahun 2 tahun ke depan dia menjadi orang kaya, usahanya dilancarkan. Urang nek ngomong naon, urang nek ngomong naon. Isim pan urang kaminan tuh bener tuh. Paling gak lewat dia ibu mereka make seeng berikan hulukun. Ya isim dah kaminan tuh. Anu tadi dilalaworakeun tah. Allah Maha segala-galanya. Kita jangan terlalu langsung emosi begini, jangan. Karena apa? Yang dikhawatirkan adalah pertengkaran, akhirnya hubungan jalinan darah menjadi tidak terarah. Yang tadinya sahabat bisa menjadi musuh. Semakin jauh, akhirnya anak kita pun menjadi terganggu pola pikirnya. Rumah tangganya menjadi acak-acakan. Kalau bisa mah ibu dalam bab rumah tangga, anak-anak kita sudah berumah tangga, kalau bisa mah jangan ikut campur itu sama urusan anak, ya. Karena apa? Walau bagaimanapun juga dulu kita juga belajar sama dari orang tua kita. Betul apa betul? Betul. Kenapa saya seperti orang Batak begini? Ingat, saya rasa di Medan juga ini. Ya. Masya Allah, ya Allah ya Rabbana. Kalau kita benci terhadap rumah tangga anak kita, ikut campur dan sebagainya, sama saja ketika api itu sedang menyala, ibu siram dengan bensin. Dekati dengan bijak orang tua. Ceng, nek, kumaha kayaan rumah tangga. Tanya nu hade, bahasa nu bagus menurut kurang kumaha. Nu kadua, sebagai seorang istri, ketika orang tua bertanya tentang perkara-perkara rumah tangga, maaf Bu, jangan diceritakan yang jelek-jeleknya kepada orang tua. Ini cilaka 17. Pasti pan ibu urang, bapak urang langsung naik pitam. Kok mau urang ngomong, ma adi mata diurus ku si kakak. Kunaon gitu keur penting yang ngoreh tadi bare. Waduh. Dan eta kumaha geus kitu, cek bapana haram jadah. Bu, eta minantu geus haram jadah deui. Hirup deui. Pokona manggas. Semat dia bae dia rumah tangga jeung saya tak ngabuadag jelema nu mampu ti saya tak. Masya Allah, nyana naonan. Ulah sok kikituan. Eta ngaranna sombong. Belum tentu anak urang rumah tangga jeung batur lebih bahagia. Apalagi awalnya sudah saling mencinta. Iya, bagaikan Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya. Lanjut terus. Terus. Tuh, Bu.
kembali kepada pembinaan anak, karakter anak, hak-hak anak, termasuk nges rumah tangga deh, perhatikan, tapi dari kejauhan saja dipantaunya. Jangan ini mah ikut campur, diberi duit sabar duit, aku salah dia. Akan kamari balik ke Jakarta saya tak, bawa anak geloba, kadelu kau yang jadi calon anak yang ngabendol. Orang masih sehengkot, kotor. Tanyakan ke saya, tanyakan. Mana jatah aing mitoha? Allahu Akbar. Mitoha minta jatah. Tuh, ini nanti akan mengakibatkan hubungan rumah tangga tidak harmonis antara kedua belah pihak. Dekatkan ke orang apabila sedang terlihat ada kerenggangan antara kedua anak. Yang ngomong nek, nu bener. Kama aya naon? Kieu mak sebenarnya mak nek geus teu kuat ngangkat salender. Kitahan saha? Salender diangkatan. Ini tong dicaritakeun ketika orang mengalami kesulitan dalam rumah tangga, apalagi pertengkaran antara suami dan istri. Ceritakan kepada mereka itu yang manis-manisnya saja, Bu. Sanajan di pasihan artos leutik, gedekeun bae. Eta kakarak calon penghuni surga ta istri nu kitu. Ieu mah dibere duit gede ge ku paku salaki dileutikeun ka indungna. Masya Allah, entong nitip punya. Karena apa? Bibit-bibit sebuah pertengkaran rumah tangga terkadang bukan satu dua yang diawali oleh adanya campur tangan orang tua. Betul apa betul? Siapa yang tidak ingin melihat anaknya bahagia? Semua ingin anaknya bahagia. Lebih baik bangun di sepertiga malam, doakanlah anak kita, Allahumma ja'alna wa ja'ala uladana wa talamidana wa talamidhatina min alil ilmi wa min alil khair wa la tajalna wa yawmin alil su'i wa dhir innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, murid-murid kami, santri-santri kami menjadi ahli-ahli ilmu. Anak orang supaya jadi ahli kebaikan. Wa la tajalna wa yawmin alil su'i wa dhir, dan janganlah engkau jadikan anak-anak kami ahli keburukan dan ahli kejelekan. Gitu. Luruskan rumah tangga na Gusti. Abdi mati tiasa kukumangan ukur bisa munajat ke Allah. Karabul ijati ya, supaya anak abdi putra putri abdi rumah tanggana rumput rawut sakinah mawaddah warahmah. Gitu eta doakeun nu hade. Jadi jangan terlalu memantau kasihan bukan apa-apa. Ya, sebagai anak sekali lagi sebagai istri ampura punya biasa sawara rada ngerebek keur laku. Kerlaku kerengi eueuh ti baros tabu 1,5 sampai dongkap ka dieu gitu anya ulah ditaros urusan amplop mah Bu ulah ditaros alhamdulillah amplop nama tos dipasikeun ka istri ngan eusina ku abdi mohon panayangna ge amplop namanya nama Bu. Doakan kin wengi abdi oge bade yang mau lewat dulu setelah pesan-pesan berikut ini.